Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Alim dengan NPM 022722111281. Saya mahasiswa dari Universitas Heru Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi semester 5. 2. Fokus pada perusahaan. Laporan keuangan disusun untuk mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan sebagai entitas tanpa memandang kepentingan individu, pemilik, atau pemegang saham. Prinsip fokus pada perusahaan dalam entity theory menegaskan bahwa penyajian laporan keuangan harus memprioritaskan entitas perusahaan itu sendiri, bukan individu, pemilik, atau pemegang saham. Perusahaan dilihat sebagai subjek ekonomi yang independen, sehingga laporan keuangan bertujuan untuk menggambarkan kondisi keuangan dan kinerja bisnis entitas tersebut secara objektif. Prinsip ini memungkinkan laporan keuangan menjadi alat yang inovatif bagi berbagai pemangku kepentingan, seperti investor, kreditur, dan manajemen yang membutuhkan informasi tentang perusahaan sebagai satu kesatuan. Dengan demikian, fokus pada perusahaan menjadikan laporan keuangan lebih relevan dan dapat diandalkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Dalam praktik, fokus ini berarti semua transaksi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang dicatat dalam laporan keuangan adalah milik dan tanggung jawab perusahaan, terlepas dari kepemilikan atau struktur modalnya. Sebagai contoh, jika perusahaan memperoleh laba tersebut tetap berada dalam kendali perusahaan sampai didistribusikan, seperti melalui dividen kepada pemegang saham. Demikian pula beban yang timbul dianggap sebagai pengurangan sumber daya perusahaan, bukan beban pribadi pemilik. Pendekatan ini menciptakan pemisahan yang jelas antara entitas perusahaan dan individu yang terlibat di dalamnya, sehingga mempermudah penilaian terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan tanpa terdistorsi oleh kepentingan pribadi. 3. Akuntansi ekuitas. Dalam teori ini, ekuitas pemilik dianggap sebagai kewajiban perusahaan kepada pemilik. Dengan kata lain, dari perspektif entitas, investasi pemilik dipandang sebagai klaim terhadap aset perubahan, mirip dengan klaim kreditur. Prinsip akuntansi ekuitas dalam entity theory menekankan bahwa ekuitas pemilik dipandang sebagai kewajiban perusahaan kepada pemiliknya. 4. Pengambilan keputusan. Entity theory berfokus pada memberikan informasi yang relevan kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk manajer, kreditor, dan investor, yang terkait pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Agency theory adalah konsep dalam ekonomi dan manajemen yang menjelaskan hubungan antara prinsipal, pemilik, atau pemberi wewenang, atau agent pihak yang memberi wewenang untuk bertindak atas nama. Prinsip teori ini sering digunakan dalam konteks perusahaan di mana prinsipal adalah pemegang saham dan agent adalah manajer dan eksekutif perusahaan. Elemen utama agency teori adalah teori yang menjelaskan hubungan antara pihak yang memberikan wewenang dan pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas nama prinsipal. Teori ini terutama digunakan dalam dunia bisnis dan keuangan untuk memahami interaksi antara pemilik perusahaan seperti pemegang saham dan manajer atau eksekutif perusahaan. Fokus utama teori ini adalah mengidentifikasi dan mengelola konflik kepentingan yang dapat muncul karena prinsipal ada agent memiliki tujuan yang berbeda. Konflik dalam hubungan ini dikenal sebagai agent problem, di mana agent mungkin bertindak dalam kepentingan pribadinya yang tidak selalu sejalan dalam kepentingan prinsipal. Misalnya, manajer perusahaan mungkin mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri, seperti menetapkan gaji dan lebih tinggi, meskipun hal tersebut meningkatkan nilai perusahaan. Untuk mengatasi masalah ini, prinsipal biasanya mengeluarkan biaya pengawasan
atau memberikan inisiatif berbasis kinerja agar bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Dalam konteks akuntansi dan keuangan, akuntansi teori menjadi dasar untuk praktik seperti pelaporan keuangan, pemberian inisiatif, dan audit independen. Laporan keuangan digunakan oleh prinsipal untuk memantau kinerja Agnes, sementara audit memberikan jaminan bahwa informasi yang disajikan dapat dipercaya dengan menerapkan mekanisme ini. Prinsipal dapat meminimalkan konflik kepentingan dan memastikan bahwa Agnes bekerja secara efisien untuk mencapai tujuan bersama. Prinsipal dalam elemen utama akuntansi teori adalah pihak yang memberikan wewenang kepada pihak lain, yaitu Agnes, untuk memberikan atas namanya. Prinsipal memiliki tujuan tentu yang ingin dicapai, tetapi karena keterbatasan waktu, pengetahuan atau sumber daya, mereka memilih untuk mendelegasikan tanggung jawab kepada Agnes dalam konteks perusahaan. Berapa menit? Sebagai contoh penggunaan nilai wajar fair value dalam akuntansi, aset dan kewajiban dianggap lebih relevan dibandingkan biaya historis karena nilai wajar mencerminkan kondisi pasar saat ini. Informasi berbasis nilai wajar memberikan gambaran yang lebih akurat tentang posisi keuangan suatu entitas dalam lingkungan ekonomi yang dinamis, sehingga membantu pengguna memahami resiko dan peluang yang dihadapi perusahaan. Dalam konteks ini, teori normatif mendorong praktik akuntansi untuk terus beradaptasi dengan kebutuhan pengguna yang berhubungan lingkungan ekonomi, meskipun itu berarti meninggalkan pendekatan tradisional yang mungkin sudah lama diterapkan. Tidak terbatas pada praktik saat ini, normatif accounting theory tidak membatasi dirinya pada praktik akuntansi yang sudah ada, melainkan berfokus pada bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan untuk mencapai hasil yang ideal. Pendekatan ini berorientasi pada inovasi dan pembaruan dengan mempertimbangkan bahwa praktik akuntansi yang ada mungkin tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Teori ini mengasumsikan bahwa standar dan metode akuntansi yang berlaku saat ini bisa jadi memiliki kelemahan atau tidak relevan dengan kondisi terkini, sehingga perlu diperbaiki atau digantikan dengan pendekatan yang lebih sesuai. Refleksi entity teori dalam akuntansi. Entity teori atau teori entitas adalah salah satu pendekatan dalam akuntansi yang berfokus pada perusahaan atau entitas sebagai suatu kesatuan ekonomi yang terpisah dari pemiliknya. Perspektif ini memainkan peran penting dalam membentuk bagaimana laporan keuangan disusun dan ditafsirkan. Teori ini menganggap bahwa perusahaan memiliki eksistensi sendiri yang independen, sehingga segala aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang memiliki atau dihasilkan oleh perusahaan adalah milik perusahaan itu sendiri, bukan milik pemiliknya. Hal ini berarti bahwa perusahaan dapat bertindak sebagai subjek hukum yang dapat memiliki aset, mengakui utang, serta melakukan transaksi tanpa campur tangan langsung dari kepentingan pribadi pemilik. Dengan demikian, laporan keuangan dalam pendekatan ini berfokus untuk mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan sebagai suatu kesatuan terlepas dari hubungan dengan pemilik atau pengguna saham. Pendekatan ini juga memiliki implikasi besar dalam cara informasi keuangan disusun dan digunakan. Misalnya, investasi pemilik dianggap sebagai kewajiban perusahaan kepada pemilik, serupa dengan kewajiban kepada kreditur. Dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham tidak dianggap sebagai beban, tetapi sebagai pengguna ekuitas perusahaan. Perspektif ini bertujuan memberikan informasi yang relevan sebagai bagian pihak yang berkepentingan dengan entitas, seperti investor, kreditur, dan manajer. Dengan fokus pada entitas sebagai pusat perhatian, teori ini sangat cocok diterapkan pada perusahaan besar atau
berbadan hukum, di mana kepemilikan tersebut luas dan penting untuk menjaga pemisah yang jelas antara perusahaan dan pemiliknya. Prinsip utama entity theory yang pertama yaitu entitas terpisah. Perusahaan dianggap sebagai entitas ekonomi yang independen dari pemilik. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.